Apa saja cirinya mad arid sukun? Nah, cirinya yaitu ketika ada ya sukun, ya, ya sukun atau waw sukun, ya sukun nih diawali harokat kasroh, waw sukun diawali harokat dhammah, ya. Kemudian alif diawali harokat fathah bertemu dengan huruf hidup. Nih huruf hidupnya adalah huruf mim. Ya, huruf hidup itu maksudnya dia tidak berharokat sukun, tapi berharokat fathah, kasroh, dhammah, fathatin, kasrotin, dhammatin. Nah, itu termasuk dalam huruf hidup. Jadi ketika ada ya sukun diawali harokat kasroh bertemu dengan huruf hidup kemudian diwakofkan, maka termasuk dalam kategori mad arid sukun. Nah, bagaimana cara mewakofkannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di El Ghifari Channel. Kali ini kita akan membahas dan mengurai hukum-hukum tajwid yang terkandung dalam surah Al-Fatihah ayat yang pertama atau dalam bacaan basmalah. Mengapa demikian teman-teman? Karena Al-Fatihah ini merupakan fardu atau rukun dalam ibadah sholat, sehingga sempurnanya sholat kita itu bergantung juga dengan sempurnanya bacaan Al-Fatihah kita. Mudah-mudahan dengan kita mempelajari detail hukum tajwid ini, kita bisa menyempurnakan ibadah sholat kita. Baik, langsung saja teman-teman. Bagaimana sih cara membaca bacaan basmalah ini sesuai dengan kaidah ilmu tajwid? Saya contohkan seperti ini teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, seperti itu teman-teman. Itu yang sesuai dengan hukum tajwid dan kaidah-kaidah dalam membaca Al-Quran. Selanjutnya kita bahas satu persatu teman-teman. Biasanya kesalahan yang sering terjadi apa saja sih pada basmalah ini? Baik, yang pertama itu biasanya pada ini teman-teman, pada huruf sin. Nah, huruf sin itu teman-teman, dia kecenderungannya biasanya bish. Nah, itu terlalu tebal, jadi seolah-olah jadi bish. Nah, seperti ini. Jadi kayak keshin atau bish kayak kesod. Nah, itu kurang tepat teman-teman. Jadi asin itu dia memiliki sifat hamas, kemudian memiliki sifat rokhawah. Jadi nafas dan suaranya mengalir. Kemudian dia tipis teman-teman. Bis, bis, bis. Nah, seperti itu. Jadi kayak desis. Ya, desis dia. Bismi, bismi, bukan bishmi, tapi bismi. Jadi ini hati-hati dari huruf sin yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu pada lafaz Allah di sini ada tanda ini teman-teman, fathah panjang. Jadi tanda fathah panjang itu menandakan harus dibaca panjang satu alif. Bismillahi, millahi, lahi, lahi. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi harus dibaca panjang satu alif. Nah, kemudian di sini juga terdapat hukum lafaz Allah tarkik teman-teman. Lafzul jalalah tarkik. Kenapa demikian? Karena di sini ada lafaz Allah didahului oleh harokat kasroh. Ini maksudnya kategorinya tarkik. Makanya dibaca millahi, bismillahi. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana ketika dia dibaca tebal atau dibaca tafhim, Allahu, wallahu. Nah, itu disebut dengan tafhim. Jadi pada basmalah ini termasuknya yaitu tarkik.
Lafaz Allah tarkik, lafzul jalalah tarkik atau lam tarkik. Bismillahi. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya pada hati-hati pada ro yang bertasydid, teman-teman. Nah, ketika ada ro yang bertasydid ini, maka bunyi takrir. Jadi ini ro ini memiliki sifat takrir. Takrir. Takrir itu apa, teman-teman? Takrir itu yaitu getaran atau berpindahnya lidah saat mengucapkan makhrajnya. Hirrah, hirrah. Jadi kayak nah, kayak seperti itu takrir. Namun ro yang bertasydid ini ada pengecualian, teman-teman. Jadi harus disamarkan bunyi takrirnya. Jadi kayak bunyi jadi tebal. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, seperti itu. Jadi nggak boleh hir. Nah, itu kurang tepat. Ini sama halnya dengan ini juga ya. Jadi yang diperhatikan ini juga termasuk dalam kategori takrir. Nirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, seperti itu. Ya. Itu yang perlu diperhatikan dari sifat ro. Kemudian selanjutnya ini juga sama, teman-teman. Ma-nya ini masuk kategori, nah, terdapat fathah panjang itu mad tabi'i. Jadi panjangnya satu alif. Seperti itu. Kemudian yang terakhir, sebelum masuk ke yang terakhir ini, yang perlu diperhatikan pada kata ar-Rahman. Nah, pada haknya ini, teman-teman. Ya, haknya ini memiliki sifat sama. Dia memiliki sifat hamas, memiliki sifat rokhawah. Jadi nafasnya ngalir, suaranya juga ngalir. Jadi haknya itu halus. Roh, bukan roh. Kalau roh itu ha. Kalau roh itu kho. Tapi ini roh. Nah, ini sama dengan kita ketika berlari kemudian ngos-ngosan. Nah, seperti itu, teman-teman. Jadi Rahman. Nah, seperti itu. Jadi hati-hati ya. Karena ketika kita salah mengucapkan jadi Rahman, jadi maknanya berubah. Atau Rahman, jadi maknanya juga berubah. Harus menggunakan ha, Rahman. Seperti itu. Kemudian yang terakhir yaitu Him. Nah, ini disebut dengan mad arid lis sukun. Bagaimana cara membacanya? Yaitu boleh dibaca panjang, 1 alif, 2 alif, atau 3 alif. Rahim. Nah, seperti itu. Jadi boleh dibaca panjang 1 alif, boleh dibaca panjang 2 alif, boleh dibaca panjang 3 alif. Namun alangkah lebih baiknya ketika kita dalam satu waktu membaca bacaan Al-Quran, jadi panjangnya distabilkan. Kalau kita pakainya 3 alif, ya 3 alif semua. Seperti itu. Itu akan lebih memperindah dan lebih baik didengarnya. Nah, bagaimana cara memakai hukum mad adli sukun ini ketika dia waqaf? Nah, kemudian apa saja cirinya mad adli sukun? Nah, cirinya yaitu ketika ada ya sukun, ya sukun atau waw sukun. Ya sukun nih diawali harokat kasroh, waw sukun diawali harokat dhammah, ya. Kemudian alif diawali harokat fathah bertemu dengan huruf hidup. Nih huruf hidupnya adalah huruf mim. Ya, huruf hidup itu maksudnya dia tidak berharokat sukun, tapi berharokat fathah, kasroh, dhammah,
fathatin, kasrotin, domatin. Nah itu termasuk dalam huruf hidup. Jadi ketika ada ya sukun diawali harokat kasroh bertemu dengan huruf hidup kemudian diwakofkan, maka termasuk dalam kategori mad arid lisukun. Nah, bagaimana cara mewakofkannya? Yaitu dengan mimnya fathahnya disukunkan, kemudian dibaca panjang 1 alif, 2 alif atau 3 alif. Rohim, him. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi cara yang baik dan benar yang sesuai dengan kaidah membaca Al-Quran pada surah Al-Fatihah yang pertama ini yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi teman-teman semua dan dapat memperdalam ilmu Al-Quran terutama dalam hukum-hukum tajwid. Mudah-mudahan penjelasan saya memberikan gambaran detail mengenai bacaan Al-Fatihah atau basmalah dan dapat memperbaiki bacaan-bacaan dalam ibadah sholat kita. Demikian, jika menurut antum video ini bermanfaat, silahkan share, subscribe, like, dan komen. Jika menurut antum ada video, ada hal yang perlu kita bahas di video-video selanjutnya. Demikian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.